itu sendiri. Apa itu paradigma? Paradigma adalah dasar atau sampai ayatnya yang ke-26 yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati Tuhan. Aku diberkati Tuhan. Kita baca 3 ayat singkat saja saudara sama-sama 3. Iya, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau apa? Damai sejahtera. Ya, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau apa? Damai sejahtera. Dua berkat. Ibadah kita selesai. Amin. Gak gitu konsepnya, Pak. Gak gitu Saya konsepnya. bilang sekali lagi saudara, saya percaya semuanya mau diberkati Tuhan. Amin. Saya apapun kita, berapapun usia kita, apapun latar belakang saudara dan saya percaya kita semuanya punya harapan yang sama, yaitu apa? Hidup yang kita jalani adalah hidup yang diberkati Tuhan. Dan saya mau bilang saudara, kabar baiknya dari sisi Tuhan, Tuhan juga mau memberkati kita, katakan amin. Amin. Sama-sama bilang sama saya, aku mau diberkati Tuhan. Aku mau diberkati Sama-sama Tuhan. bilang sama saya, Tuhan mau aku diberkati. Tuhan mau aku Amin. diberkati. Tapi mungkin akhirnya sudah bilang sama saya, Pak Pendeta, kalau berkat itu sudah Tuhan sediakan. Kalau Tuhan mau saya diberkati, kenapa saya belum diberkati? Saya bilang saudara, salah satu penentu utama bicara tentang berkat Tuhan ternyata ketika saya belajar firman Tuhan adalah bicara tentang paradigma kita tentang berkat itu sendiri. Sekali lagi saudara, salah satu yang menentukan saudara dan saya menikmati berkat yang sudah Tuhan sediakan ternyata adalah paradigma kita tentang berkat itu sendiri. Apa itu paradigma? Paradigma adalah dasar atau pola dalam memahami sesuatu saudara. Jadi bagaimana kita melihat, bagaimana kita memahami tentang berkat Tuhan akan sangat menentukan saudara dan saya menikmati berkat Tuhan atau tidak. Paradigma yang benar akan membuat kita menerima berkat Tuhan, tapi paradigma yang keliru bisa membuat akhirnya saudara dan saya kehilangan berkat yang sebenarnya sudah Tuhan sediakan dalam kehidupan setiap kita. Makanya hari ini saya akan ajak saudara membahas tema paradigma yang benar tentang berkat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya paradigma yang benar. Sama-sama bilang sama saya tentang berkat Tuhan. Doa saya menuju Tuhan hari ini, saudara dan saya punya paradigma yang benar sehingga berkat yang sudah Tuhan sediakan menjadi bagian setiap kita. Yang setuju sebutan yang paling dulu, paling bagian buat Tuhan. Haleluya. So, apa paradigma yang benar tentang berkat Tuhan? Yang pertama saya mencatat berkat adalah bagian dari rancangan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya berkat. Berkat. Sama-sama bilang sama saya bagian rancangan Tuhan. Bagian rencana Tuhan. Amin. Yeremia 29 ayat 11. Yeremia pasal 29 ayat 11. Sama-sama kita baca. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. Aku diberkati. Ya. Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai untuk sejahtera. memberikan kepadamu apa? Sama-sama bilang sama saya rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya rancangan berkat. Rancangan berkat. Ulangan 28 ayat 2. Ulangan 28 ayat 2. Sama-sama kita baca. 3. Iya. Segala berkat ini akan datang dan menjadi bagianmu jika apa? kau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Sekali lagi saudara pakai nawa dikatakan apa? Segala berkat ini akan datang kepadamu. Saya mencatat di sini saudara, berkat adalah bagian dari rancangan Tuhan. Gambar silakan bagi saya. Jadi sejak semula, sejak saudara dan saya dalam kandungan kata Mazmur, Tuhan membentuk saudara dan saya, dan Tuhan sudah punya rancangan buat saudara dan saya. Untuk apa? Untuk supaya kita mencapai tujuannya dalam kehidupan setiap kita. Dan berkat Tuhan ini adalah bagian dari rancangan Tuhan supaya kita mencapai tujuan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Sederhananya begini saudara, Tuhan punya rancangan saudara dan saya, hidup kita akan menjadi kemuliaan buat Tuhan. Nah berkat Tuhan anugerahkan supaya melalui berkat yang kita terima, nama Tuhan dipermuliakan, tujuan Tuhan, katakan amin. Amin. Tuhan punya rancangan saudara dan saya menjadi saluran berkat dalam kehidupan setiap kita. Nah berkat Tuhan anugerahkan supaya tujuan Tuhan hidup ini dia selalu berkat bisa tercapai melalui kehidupan setiap kita saudara. Artinya apa? Saya mau bilang sekali lagi saudara, yang harus kita pahami dengan benar bahwa berkat adalah bagian dari rancangan Tuhan. Makanya anak Tuhan jangan anti berkat. Amin. Shalom. Shalom. Ada banyak anak Tuhan anti berkat, saudara. Betul. Ada banyak anak Tuhan kalau pendeta mau berkat kayaknya sesat nih pendeta. Kalau pendeta mau berkat kayaknya ini pendeta duniawi.
Padahal sekali lagi saya mau bilang saudara, berkat memang bagian dari rancangan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Amin. Jadi pastikan jangan nanti berkat Pak, tapi kan ada orang yang sombong gara-gara diberkati. Sebenarnya bukan berkat yang berubah orang itu jadi sombong. Memang dari awal dia udah sombong, cuma belum diberkati aja, makanya belum sombong. Shalom. Shalom. Ada orang ketika sukses diberkati jadi kaya, terus tiba-tiba sombong. Saya mau bilang saudara, sebenarnya seringkali bukan karena itu dia jadi sombong, tapi memang sejak awal sudah ada benih sombong dalam dirinya. Cuma dia nggak bisa sombong karena nggak punya apa-apa. Ketika dia diberkati, baru aslinya keluar. Makanya saya pernah baca satu khotbah dari sebuah buku, dia bilang ini, dia spesifik bicara tentang uang, saudara. Dia bilang begini, uang, lagi-lagi uang. Asik, asik, asik. Bang Roma. Dia bilang ini, saudara, uang tidak merubah seseorang, uang hanya mempertegas sifat seseorang. Betul. Yang di belakang butuh instan kayaknya. Dia bilang sekali lagi saudara, jangan anti berkat, karena berkat itu sifatnya netral dari Tuhan untuk kita mencapai tujuan Tuhan. Dan sekali lagi saudara, bicara tentang berkat, karena berkat adalah bagian gambarnya, adalah bagian dari rancangan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya, supaya kita mencapai tujuan Tuhan. Makanya jangan anti berkat, dan yang kedua dalam poin yang pertama, jangan anti proses. Kenapa? Karena berkat itu sendiri adalah proses, dan seringkali untuk sampai pada berkat Tuhan juga ada proses. Sama-sama bilang sama saya, jangan anti proses. Jangan anti proses. Ada banyak orang mau diberkati tapi nggak mau prosesnya. Betul. Betul. Shalom. Sekali sama kanan kirimu, semangat dong. Semangat dong. Sama ngomong pun juga jangan ngomong doang. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat orang kita yang naik sekali. Saya mau bilang sekali lagi saudara, ada banyak orang mau diberkati tapi prosesnya nggak mau saudara. Betul. Kalau bicara tentang berkat, kita bicara berkat lalu ya. Kaget Pak. Dia udah mau tidur bangun saudara. Betul. Mentang-mentang dingin dia. Saya mau bilang sekali lagi saudara, ada banyak orang mau diberkati tapi prosesnya nggak mau. Kalau pendeta bicara berkat, aminnya paling kencang. Kalau pendeta lagi nyanyi, kira dia nggak tahu lagu. Memberkati aku, berlimpah-limpah. Amin. Amin. Gak gitu, awas Pak, awas Pak. Sampai di samping, oh Tuhan Yesus. Tapi ketika disuruh proses nggak mau saudara. Betul. Orang pengen berkat Yesus jadi orang yang luar biasa, posisi yang tinggi. Tapi pertanyaan saya, mau nggak dengan prosesnya? Mau. Mau. Proses Yesus? Mau. Dibuang. Dibuang. Jadi budak. Mau nggak jadi budak? Enggak mau. Mau kan? Mau lah Pak. Mau lah Pak. Jadi budak? Mau. Mau Pak. Ada yang mau? Oke. Jadi budak Di mana? sidang. Saya mau bilang kata jadi budak itu nggak enak. Kita nggak punya hak atas diri kita sendiri, saudara. Even nyawa kita sendiri disiksa sama orang, saudara. Contoh budak di mana? Kamboja. Mau ke Kamboja? Enggak. Ngeri Pak. Nggak usah skill, yang penting ginjal sehat. Ya. Saya mau bilang sekali lagi, saudara. Jadi budak itu nggak enak. Ketika kerja di rumah motivar juga akhirnya apa, saudara? Difitnah sama tante gatel itu, saudara. Saya mau bilang fitnah itu lebih kejam daripada fitnah, saudara. Bukan pembunuhan Pak. Fitnah itu nggak enak, saudara. Betul nggak? Betul. Yang suka fitnah mana? Enggak ada. Saya mau bilang itu udah betul. Saya mau bilang saudara, prosesnya itu sudah mudah. Makanya ada banyak orang mau berkat yang nggak mau prosesnya. Jauh. Saya mau bilang sekali lagi, saudara, prosesnya nggak mudah. Berkatnya memang enak, tapi berkatnya nggak mudah. Ini bukan balas kita, saudara. Berkatnya luar biasa, tapi prosesnya juga luar biasa. Dipakai Tuhan yang luar biasa, prosesnya juga luar biasa. Amin. Tapi itu kembali kita diperhatikan pada hidup dan mati, dan diperhatikan pada situasi yang sulit, bahkan divonis dokter akan menunggu seumur hidup, saudara. Prosesnya agak gampang, tetapi apa sekali saya bilang, saudara, hasilnya luar biasa. Amin. Ada banyak orang yang jadi pendeta industri, Kemarin gimana? tapi nggak mau prosesnya. Ada yang bilang enak ya jadi pendeta, tinggal ngomong doang, ngomong lagi buat colok itu.
Coba jadi pendeta, kayak yang begitu saya ikut saya 1 hari, baru tengah hari udah nangis. Kok kamu bisa sih? Gimana? Saya mau bilang saudara, mau bayar harganya, capeknya, perjuangannya, tantangannya, apalagi kemarin diundang TV One. Asik. Asik. Cie-cie, itu mengerikan. Betul, betul, Pak. Diundang di acara pembahasannya Israel, Gaza, Iran, darah Yesus. Tertekan nggak, Pak? Saya diinfo sama tim saya, Pak, Kak dapat undangan nggak? Kak dapat undangan dari mana? Dari TV One. Oh ya udah boleh. Bahasnya tentang Gaza, Irak, Iran sama Israel, darah Yesus. Oh Tuhan, saya betul-betul. Tapi kan Tuhan harus jadi bicara tadi. Jangan puji dulu, jangan puji dulu. Tuhan harus jadi di sisi ini. Jadi saya doa dulu, saya Tuhan, kalau Tuhan berkenan Tuhan bisa damai sejahtera. Tapi selesai doa damai sejahtera. Iyalah, jawaban Bapak luar biasa. Saya tanya dulu sama ibu Tuhan, saya kirim WA. Saya bilang Tuhan, kalau ibu bilang kalau Tuhan berkenan, ibu bilang iya. Kalau Tuhan tidak berkenan, ibu Tidak. bilang tidak. Lama saya. Ternyata iya. Iya. Kok bisa? Pembahasannya Israel, Gaza, Irak, darah Yesus. Akhirnya saya WA ibu, shalom ibu izin. Saya kirim ada undangan. Ibu balas, oh bukan hari ini ya mas, ya boleh ambil aja. Darah Yesus. Akhirnya karena beratan dari Tuhan saya berangkat sampai sana sekarang. Yang di samping saya dosen UI, pakar hubungan internasional. Yang samping ujung itu pakar sejarah Timur Tengah. Yang di samping aktivis Gaza, namanya aja ada Gaza di belakangnya sekarang. Dan di samping pro Israel, udah Yesus. Nah saya pendeta Pasir, oh Tuhan Yesus. Pendeta bisa komedi tiba-tiba. Serius. Oh Tuhan, saya bilang saya info saja kalau begini. Iya betul. Saya mau bilang saudara itu tidak benar. Nanti malam Metro TV jangan lupa. Promosi. Aman, itu aman. Yang nggak aman? Saya mau bilang saudara, banyak orang mau berkatnya, nggak mau proses. Saya bilang saudara, dan jauh untuk bayar harga saudara. Saya mencatat ini sekali saudara, bicara tentang berkat bagian dari rancangan Tuhan. Jangan anti berkat, jangan anti proses, karena rancangan Tuhan pasti mendatangkan kebaikan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama anak kita berkat rancangan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, semuanya rancangan Tuhan pasti untuk kebaikan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, apa paradigma yang benar tentang berkat Tuhan? Yang kedua, berkat yang terbaik datangnya dari Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, berkat yang terbaik. Sama-sama bilang sama saya, datang dari Tuhan. Amin. Yohanes 10 ayat 10. Sama-sama kita baca. Yohanes 10 ayatnya yang ke-10. Yuk, yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. 3, ya, mencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan aku datang membinasakan. supaya apa? Mereka mempunyai hidup Dan mempunyainya dalam segala apa? kelimpahan. Kalimat terakhir katakan dalam segala kelimpahan. Bahasa aslinya perisos, artinya over and above, artinya berlebih atau berlimpah-limpah. Makanya dalam terjemahan yang lain ya ibu saya saudara bilang begini, yaitu hidup yang penuh berkah. Sama-sama bilang sama saya, penuh berkah. Penuh berkah. Terjemahan lama lebih spesifik dikatakan begini, aku ini datang supaya domba itu memperoleh kehidupan dengan berkelimpahan. Bicara tentang ketika saudara dan saya hidup dalam Tuhan, berkat yang Tuhan sediakan adalah berkat yang terbaik. Sama-sama bilang sama saya, berkat yang terbaik. Berkat yang terbaik. Jadi pastikan ketika kita ingat berkat yang terbaik datangnya dari Tuhan. Katakan amin. Amin. Jangan dari yang lain. Ini bisa kasih berkat gak? Bisa. Oh yakin banget itu bisa. Jadi jawabannya kayak pernah ke Gunung Kawi gitu saja. Saya mau bilang ke saudara, bisa. Bisa. Sebenarnya jebakan yang industri package seakan-akan sepertinya berkat saudara. Betul. Saya mau bilang sekali lagi saudara, Alkitab mencatat ketika bicara tentang pencuri atau si iblis, dia sebenarnya bisa sepertinya kasih berkat, tapi itu adalah jebakan supaya ketika kita terima itu akan membinasakan saudara dan saya. Betul. Makanya ada orang mohon maaf ya, sepertinya diberkati apa tidak iblis, tapi sebenarnya itu jebakan iblis. Makanya ada orang diberkati, gunung kami diberkati, gunung kami sukses, dukun-dukun sukses, ujung-ujungnya kehancuran saudara. Betul. Ada kemarin di kalau saya saudara,
ada jemaat dan akhirnya mereka cerita, saudara, 5-5-nya bersaudara hidupnya hancur semua, saudara. Padahal orang tuanya itu kaya raya luar biasa. Akhirnya ketika masuk lebih dalam dia coba dia cerita, saudara, kenapa? Karena ternyata dulu papa mamanya mendapatkan kekayaan dengan apa sering dibunuh kayu, saudara. Papa mamanya memang kaya, tapi anak-anaknya semua jadi tumbal hancur semuanya. Iya, betul. Iblis itu kasihnya sedikit minta banyak menghancurkan setiap kita. Betul. Makanya hati-hati, saudara. Ketika bicara tentang berkat yang terbaik sama-sama bilang sama, saya datangnya dari Tuhan. Datangnya dari Tuhan. Makanya Charles Spurgeon bilang begini, saudara, berkat yang sejati adalah yang turun dari atas, dari bawah segala terang. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari Tuhan. Bilang sama kanan kiri, berkat yang terbaik. Berkat yang terbaik. Datangnya dari Tuhan. Datangnya dari Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang ketiga, Imam Musik boleh siap-siap. Saya punya 4 poin, tapi saya akan undang Imam Musik di poin yang ketiga. Apa paradigma yang benar tentang berkat Tuhan? Yang ketiga, berkat bukan tujuan, tetapi yang ditambahkan. Sama-sama bilang sama saya, berkat bukan tujuan. Sama-sama bilang sama saya, tetapi yang ditambahkan. Tapi yang ditambahkan. Amin. Matius 6 ayat 33. Yuk sama-sama kita baca. Matius 6 ayat 33. 3, ya, tetapi Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. bagian awal dikatakan apa? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. saya mencatat di sini, saudara, berkat bukanlah tujuan, tetapi yang ditambahkan. Pastikan tujuan kita bukan berkat. Karena sekali lagi, saudara, kalau tujuan kita adalah berkat, sesuatu yang ditambahkan, maka akhirnya bisa-bisa kita tidak bawa apa-apa, saudara. Kalau saudara datang ke gereja, saudara ibadah, saudara berdoa, tapi mohon maaf, motivasimu hanya berkat, hanya mujizat saja, bisa-bisa saudara pulang nggak bawa apa-apa. Betul. Ada yang Betul, Pak. Betul. bingung. Saya mau bilang sekali lagi, saudara, kalau saudara dan saya tujuan ke gereja ibadah hanya berkatnya saja, hanya mujizatnya saja, bukan Tuhannya, bisa-bisa saudara pulang tidak bawa apa-apa. Betul. Karena berkat adalah untuk mendukung tujuan Tuhan. Jadi Tuhan bisa-bisa tidak memberkati saudara dan saya supaya kita tahu yang paling kita perlukan dalam kehidupan setiap kita adalah Tuhan itu sendiri, saudara. Jadi pastikan apa? Miliki motivasi yang benar. Anak Tuhan harus punya motivasi yang benar. Ketika kita datang ke tempat ini cari Tuhan, maka janji Tuhan semuanya pasti ditambahkan. Katakan amin. Amin. Karena kalau saudara misalnya saya misalnya begini, saudara ketemu sama orang, tapi orangnya nggak tulus, ketemu kita cuma ada udang di balik bawang, saudara. Bukan Dia batu. datang, brother, Asik. Asik. sister, Resti. Oi. Tapi dia duduk, dia udah pegang dengkul, terus boleh pinjam duit. Ternyata tidak tulus, saudara. Mana imam musik? Mana musiknya? Belum ada Roh Kudus, Pak. Belum ada Roh Kudus. Belum ada Roh Kudus. Lagi makan bakso. Kalau saya nanti pagi, saya mau bilang sekali lagi, saudara. Tetapi kenapa seringkali kita suka gitu ke Tuhan, saudara? Kita cari Tuhan, doa sama Tuhan, puasa 7 hari 7 malam. Tuhan, tolong Tuhan jawab doaku supaya aku bebas utang-utang, Tuhan. Terus dia bilang, ayo Pak makan dulu. Tidak. Apa yang butuh Tuhan dari makanan? Asik. Asik. Ketika mulai diberkati, saudara, Lupa. kita ke gereja. Sorry mah, Papa mau main kacau dulu. Asik. Saya mau bilang sekali lagi, saudara, pastikan yang kita kejar utama sama-sama yang sama saya adalah Tuhan. Adalah Tuhan. Makanya Billy Graham bilang begini, jangan kejar berkat, kejarlah sang pemberi berkat. Ketika kita mengenal Dia, berkat-berkat itu akan mengikuti kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Ada masa di mana saya ikutin falsafah dunia, kejar berkat. Saya kejar, tapi saya bilang, saudara, ada berkatnya. Tapi berkat itu semakin kita kejar, semakin dia lari, saudara. Iya. Iya. Kadang-kadang tuh ini buat para pria khususnya ya. Berkat itu kadang-kadang seperti wanita-wanita masa kini. Semakin kita kejar, semakin mereka jual mahal. Asik. Asik. Bukan yang di sini, yang di cabang yang lain. Tambun. Tidak ada tambun. Ya udah bener. Kalau saudara WA terus, oh bosan dia di blog, saudara.
Kalau saudara tarik dulu, jual mahal tinggi. Asik. Iya, kok kamu ngajarin aku? Ini gak ada perintah lain yang ada di sana, gak ada kerjaan di sana. Saya dulu kejar berkat, rasanya berkatnya lari terus. Tapi ketika saya punya pengalaman yang benar, Tuhan ini saya kejar dalam kehidupan saya. Dengan seorang bisa benar yang kaya raya, tapi saya merasakan berkat Tuhan mengejar saya. Amin. Jadwal saya sepadan-padannya saya doa, haleluya. Tiba-tiba di belakang ada suara ibu. Saya keluar ibu dan dua plastik makanan. Tapi karena saya tahu konsep kejar berkat, saya nggak berhenti, saya lari terus supaya dia bisa makan. Arabio. Kalau Tuhan yang utama dalam kehidupan saudara dan saya, berkat Tuhan pasti ditambahkan pada setiap kita. Teman yang paling kaya buat Tuhan. Bilang sama anak itu, Tuhan sumber berkat. Bilang sama yang ngomong, kita pasti dikejar berkat. Tepuk tangan yang paling kaya buat Tuhan. Yang paling keempat, apa paradigma yang benar tentang berkat Tuhan? Yang keempat, berkat Tuhan tidak akan pernah tertukar. Amin. Ayat terakhir, Yakobus 1 ayat 17 bilang ini. Tiga ya, setiap Pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari padanya tidak ada apa? Perubahan Atau atau bayangan karena tukaran. Ada banyak orang Kristen memahami kurang mendalam soal Jehovah Jireh. Ya. Mereka hanya sampai pada ya Tuhan menyediakan, iya. Tapi sekarang saya mau bilang saudara, sebenarnya kata Jireh ini terdiri dari dua suku kata. Yang pertama Yir, yang kedua Yir maksudnya Tuhan melihat, maksudnya Tuhan menyediakan. Jadi sebelum Tuhan sediakan, Tuhan lihat dulu siapa kita, apa kebutuhan kita, lalu Tuhan sediakan. Makanya berkat Tuhan pasti tepat, tidak mungkin salah, dan pasti sempurna. Katakan amin. Amin. Makanya seorang hamba Tuhan, Charles Spurgeon dia bilang begini, berkat Tuhan tidak pernah tertukar karena dia mengenal setiap kebutuhan anak-anaknya. Apa yang dia sediakan selalu tepat waktu dan sempurna. Saya kesaksian, saya waktu jadi WL Gembala Sidang. Ini kesaksian mama yang pernah saya bagikan benar. Waktu saya jadi WL Gembala Sidang, percaya nggak ada satupun orang yang akan mengajukan WL dengan modal lip sync untuk jadi WL Gembala Sidang. Betul. Iya kan? Iya. WL Gembala Sidang itu adalah 7 orang WL yang dipilih dari puluhan WL se-Tiberias untuk menopang pelayanan Gembala Sidang. Standarnya tinggi bos. Siapa aku ini? Kamera mantuginan. WL modal lip sync. Jadi udah dipilih 7 orang. Masuk nggak masuk. Tiba-tiba ibu gembala dijamah Roh Kudus. Makanya saya sayang sama ibu gembala karena orangnya luar biasa dalam pelayanan. Ibu gembala dijamah Roh Kudus dengan sama koordinator. Ada tuh yang putih-putih siapa ya? Asik putih. Iya. Masuk. Jadi tim bapak 2 orang. Saya dengar ceritanya. Udah dipilih 2 orang, saya nggak masuk. Tiba-tiba bawa busukan, 5 menit kemudian keluar, bilang dia masa tadi yang saya. Yang satu diangkat lebih tinggi, saya pada besar saya ditimbang. Jadi pendeta. Oh, di mana ada pendeta sendiri pengalaman datang. Bapak udah perjamuan khusus itu cuma ramai mengganggu. Sudah harus ada firman seluruh perjamuan. Cuma ada banget bapak kembali dulu. Jangan kita bismillah. Hilang. Cuaca. Dingin kali Pak, dingin. Cuaca. Paling seru. Cuma rame banget. Pakai speaker cuma teman-teman. Akhirnya ada siapa bisa bayangin di mana wanita segitu banyak, ada siapa bisa, nggak ada siapa-siapa.
Ada siapa? Nggak ada. Ada siapa? Ada saya. Ditanya, "Oh, saya bisa." Siap. Padahal dalam hati, Kalau pas saya ini baru kebetulan bilang. ya kan? Siap. Tapi berkat Tuhan nggak pernah tertukar, saudara. Amin. Berkat. Amin. Pernah menurut saya dalam pekerjaan saya ada berkat yang harus dikasih sama saya, tapi dihalangi sama teman saya sendiri. Ya. Memang kadang-kadang yang iri sama kita bukan orang jauh, orang dekat sendiri. Ya. Betul. Ini korban-korban. Orangnya yang bagian keuangan bilang, "Pak, maaf, tadi saya belum kasih Pak. Tapi saya dilarang sama yang itu Pak, ya saya nggak bisa apa-apa, dia punya jabatan tinggi." Kalau saya suka saya tetap situ, ya udahlah. Kalau memang itu bagian akan jadi bagian, saya relakan. 1 minggu setelah itu saya dipanggil pimpinan, dan pimpinan bilang begini, "Ya, saya ada berkat buat kamu ya." Dan berkat yang saya terima Lebih besar. kali-kali lipat dari apa yang dialami oleh orang itu. Itu tak akan tahu juga. Anak Tuhan soal berkat nggak usah takut, Betul. karena berkat kita datangnya dari Tuhan. Amin. Sekalipun manusia coba menutup berkat kita, nggak akan bisa menghalangi berkat Tuhan itu secara yang Tuhan sudah sediakan. Yang terakhir, di sebuah acara saudara, kemarin tim saya yang sipit itu saudara, ini dihubungin untuk saya di sini acara ini, acara yang besar. Singkat cerita, nggak ada kabar lagi setelah itu bulan, nggak ada kabar lagi. Dia coba hubungi, belum ada respon saudara. Akhirnya terus nggak ada kabar. Caranya belum ada kabar lagi, nggak jadi kayaknya kabar. Ternyata tanpa pengetahuan kita, pada saat technical meeting katanya benar. Ini ada info setelah acara selesai. Pada saat technical meeting, ternyata nama saya sudah diganti sama orang lain benar. Di technical meeting udah video semua acara sampai semua pengisi acara, nama saya sudah diganti oleh orang lain. Saya nggak tahu. Sudah 1 minggu sebelum hari H, tiba-tiba panitia hubungin tim saya ya, Slimbrit itu. Ya, tahu. Dihubungin. Singkat cerita saudara, dia bilang, "Pak, tolong ya." Akhirnya saya isi acara di sana. Ternyata ketika kemarin diganti orang saya, pimpinan langsung lihat dengan saya, langsung diinterest. "Oh, jangan diganti, harus tetap minta masa." Sudah coba diganti oleh orang lain, tapi kalau memang Tuhan siapkan berkatnya buat kita, Amin. saya kata itu dengan begini saudara, kalau soal berkat nggak usah takut. Betul. Sekalipun orang berusaha menghalangi, orang berusaha untuk manuver politik untuk menghalangi berkatmu, 1000 tangan itu yang menghalangi tidak akan sanggup menghalangi 1 tangan Tuhan yang berkata setiap kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan, bilang sama kanan kirimu, berkat Tuhan tidak pernah tertukar. Berkatmu pasti jadi bagianmu. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan yang diberkati oleh tangan tanganmu. Firman Tuhan akan setia kita bahwa berkat sudah Tuhan disediakan, tapi milikilah paradigma yang benar. Yang pertama, berkat bagian dari rancangan Tuhan. Jangan anti berkat, jangan anti proses, karena semua akan membawa kita pada tujuan Tuhan. Yang kedua, berkat yang terbaik datangnya dari Tuhan. Ketika kita ingat berkat yang kita butuhkan, ingatlah, cari Tuhan saja, karena berkat yang terbaik datang dari Tuhan. Yang ketiga, berkat bukan tujuan utama, tapi apa yang ditambahkan oleh setiap kita. Ketika Tuhan ingin menjadi utama dalam kehidupan kita, berkat pasti ditambahkan. Dan yang terakhir, berkat Tuhan tidak pernah tertukar. Apa yang sudah Tuhan sediakan buatmu pasti jadi bagian dalam hidup. Tidak ada satupun orang yang bisa menghalangi berkat. 1000 tangan manusia menghalangi, tidak akan mampu mengalahkan 1 tangan Tuhan yang mengangkat dan memberkati setiap kita. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah sambil angkat tangan.